Toxic friendship kalau menurut aku adalah suatu hubungan pertemanan yang bersifat parasitisme, karena yang satu dirugiin, yang satu diuntungin, dan menurut aku itu nggak adil banget sih. Toxic friendship itu menurut gue teman yang nggak punya kontribusi positif kepada kita, teman yang bisa dibilang nggak peduli sama kita, sok-sok peduli sama kita padahal enggak. Dan menurut gue itu adalah circle pertemanan yang kotor. Kalau menurut aku, toxic itu kan sebenarnya dari bahasa Inggris artinya racun ya kalau nggak salah. Kalau diartiin tuh pertemanan beracun ya. Kalau menurut aku ya, toxic friendship itu berarti keadaan dimana sebuah hubungan pertemanan itu udah nggak sehat. Itu karena salah satu sisi dia tuh merasa dirugikan, yang berarti ya pertemanan itu ngasih dampak-dampak negatif buat orang itu. Menurut aku sih, toxic friendship itu pertemanan yang membawa hal-hal negatif di kehidupan kita, dan kita sendiri tuh nggak ngerasa nyaman di pertemanan itu. Toxic friendship itu pertemanan yang kehadirannya enggak memberikan dampak yang positif. Toxic friendship menurut gua keadaan dimana lingkup pertemanan kita itu nggak menyenangkan. Terus kita itu terkadang malah kejebak di suatu masalah yang dibawa oleh teman-teman toksik kita ini. Apa itu toxic friendship? Toxic friendship adalah orang-orang yang beracun, yang harus kalian hindari, jangan kalian dekati, harus langsung dijauhi. Alhamdulillah sih nggak pernah ya. Alhamdulillah belum pernah, dan jangan sampai sih. Gue pernah ngalamin. Pernah dong. Sih pernah. Kayaknya sih pernah ya, tapi aku sendiri tuh nggak sadar kalau misalkan aku ada di suatu hubungan pertemanan yang sangat toksik. Gue sendiri pernah ngalamin hal itu, sampai-sampai gue sendiri nggak bisa nilai apakah yang salah ini gue atau dia atau circle hidup gue. Ya karena udah nggak sehat aja gitu. Misalnya kita nggak ada di kelompok itu, kita digibahin, dan giliran misalnya kita ada, ya orang lain yang digibahin. Karena gue ngalamin dimana nongkrong itu jadi kayak nggak asik. Karena ya gue ngerasa dia yang ada ngebebani hidup gue, Kayak nggak menuju ke hal yang lebih baik gitu ya, lebih bijak di dalam proses kehidupan kita, gimana kita udah sama-sama dewasa tapi malah berperilaku dan berpola pikir yang nggak maju gitu teman-teman kita. Yang saya alamin adalah si orang tersebut, dia itu sifatnya sangat bossy, suka ngatur, suka nyuruh-nyuruh, suka dia itu ya ngebos gitu ibaratnya. Dan dia itu gak bisa nerima kritik dari orang lain, maupun kritik itu benar apa enggak, dia itu selalu mikirnya itu salah. Jadi gue ngerasain itu, dan gue mencoba untuk sadar dan menjauhinya pelan-pelan gitu loh. Ciri-ciri dari toxic friendship itu ya, yang pertama yang tadi udah aku bilang juga, yang pastinya pertemanan itu nggak sehat, terus membawa hal negatif, itu orangnya selalu membawa hal negatif kepada diri kita, dan juga tidak ada kejujuran di antara pertemanan tersebut. selalu membawa hal-hal yang benar-benar negatif dalam diri kita, sehingga kita pun merasa kita dibebani dan dia pun tidak menolong sedikit pun. Menurut aku ciri-ciri toxic friendship itu dia yang suka egois, nggak pernah mikirin kita, nggak pernah mikirin orang lain. Terus dia nggak pernah menghargai perasaan teman-temannya sendiri. Terus dia selalu memanfaatkan teman-temannya, selalu membawa ke hal-hal yang buruk atau negatif gitu.
dan selalu cari-cari masalah gitu. Terus suka gosipin kita juga di belakang kita. Itu sih Ciri-ciri toxic friendship menurut gue itu dimana ada teman kita yang mementingkan dirinya sendiri dan dia itu kayak mau pusat perhatiannya itu dia terus dia juga kayak manfaatin temennya, terus dia itu nggak ngehargain pilihan kita, nggak ngehargain apa ya, pendapat kita juga. Kalau menurut aku sih pas di suatu hubungan pertemanan itu tuh ada satu pihak yang cuma mau didengerin tapi dia nggak mau ngedengerin pihak yang lain. Contohnya kayak misalnya kamu cerita sama teman kamu tapi si teman kamu ini cuma kayak ngasih respon seadanya atau bahkan kayak nggak ngedengerin kamu sama sekali. Kayak misalnya kamu cerita tapi dia misalnya main handphone atau kayak yang nggak asik sendiri gitu loh. Itu kan kayak gimana sih gitu kan. Tapi sedangkan pas dia cerita kamu tuh harus pay attention banget sama dia, kayak kamu harus ngerespon cerita dia tuh excited sama kayak dia ceritain ke kamu, ngerti gak sih? Terus saat kita butuh itu kadang dia tuh nggak ada. Saat kita butuh, padahal ini juga kepentingan bersama, dia itu nggak menopang beban ini bersama-sama gitu loh. Kadang dia cuman mau asik-asiknya doang, mau ketawa-tawanya doang, mau keuntungan buat dia, nggak mau susah. Dan dia itu cenderung kadang mengontrol temannya, dimana dia maksa untuk lo harus begini yang sesuai dengan keinginan dia gitu loh. Gitu deh intinya. Terus juga misalnya kayak pas di hubungan pertemanan kalian tuh ada kayak saling komentar buruk gitu, misalnya kayak baju lo nggak cocok deh sama kulit lo gitu, atau kayak baju lo keterangan nggak cocok sama muka lo atau gitu. Kayak menurut aku itu toxic sih. Dan yang gue rasain itu, menurut gue itu karena dari beberapa pengalaman yang gue alami, kebanyakan toxic friendship dari beberapa yang udah bisa dibilang gue jalanin ya kayak gitu. Anak-anaknya, orang-orangnya selalu mengkritik orang lain, datang di saat butuh, selalu membawa hal negatif yang bisa membuat gue stres dan kebebani dengan sendirinya. memang kadang cukup sulit sih ya buat bedain mana teman beneran atau teman palsu, tapi kita bisa lihat dari cara dia memperlakukan kita. Dia itu selalu datang ke kita kapan aja, di saat kita senang, di saat kita susah, dia itu selalu ada. Insya Allah selalu ada buat kita. Dia nggak pernah hitung-hitungan ya, nggak pernah hitung-hitungan. Dia selalu ada kalau misalkan dibutuhin dan jelas bisa ngebantuin kitanya itu. Kalau real friend biasanya dia selalu membawa hal positif kepada diri kita, selalu membuat kita senang, selalu ngasih motivasi, selalu ngasih jalan keluar, selalu ngasih solusi. Terus dia selalu ngedengerin curhatan kita dan dia selalu ngejaga rahasia kita. Tentang kejujuran sih, semuanya tuh dalam pertemanan tuh yang pasti tentang kejujuran. Teman yang real itu nggak bakal ngumbar kejelekan kita demi dapat attention. Jadi kita sama-sama berproses menuju kualitas diri yang lebih baik. Jadinya nggak sia-sia kita temenan sama dia gitu. Jadi punya manfaat, punya relasi yang bagus. Itu sih. Agak susah sih ya bedainnya. Mungkin kalau teman beneran tuh adalah gitu belak-belakan sama kita, entah dia kayak ngejatuhin, ngerendahin kita, yang mungkin emang terkadang kan buat bercandaan nih, atau malah kayak bikin kita bangkit gitu loh. Tapi kalau fake friend tuh kayak stabil gitu loh, dia baik banget sama kita itu terus-terusan gitu loh. Tapi beda ya sama yang mungkin orang baru kenal. Kalau orang baru kenal kan kita kayak baik juga buat kesan pertama gitu sama orang itu. Fake friend, dia itu datang ketika dia butuh doang. Sedang kita butuh dia tidak ada. Ya lihat aja misalnya dia itu tipe yang suka cari aman atau enggak. Misalnya kesini ngikut, kesana ngikut, ya itu sih yang bahaya. Nggak bijak banget dalam mengambil keputusan gitu dalam dirinya dan membawa dampak negatif ke kita jadinya nanti. Itu sih yang menurut gue gimana cara ngebedain mana real friend sama fake friend, gimana cara mereka treat us.
keluar dari toxic friendship ya. Menurut gua dan pengalaman gua sih, gimana kita sadarin dulu dari diri kita, sadarin bahwa lingkup pertemanan kita itu toxic. Yang pasti beraniin diri dulu, jangan takut kayak bakal kehilangan temen atau kedepannya kayak gimana, itu nggak perlu takut gitu, karena ya emang nggak sehat kan ya buat kita. Jadinya ya udah keluar mah ya udah keluar aja gitu. Terus blokir sih nggak masalah ya, kayak blokir kontak-kontak mereka supaya nggak ada lah celah komunikasi sama mereka. Dimulai dari jarang muncul di grup misalnya. Kasih tahu dulu apa aja kesalahan yang temen toksik ini lakuin gitu. Abis itu kasih nasihat, terus kasih saran, dan kalaupun dia mau berubah, itu maafin, terus perbaikin hubungan pertemanan kalian gitu. Dan kalau misalkan si temen toksik ini udah nggak mau berubah, udah bebel banget pokoknya, kalau menurut aku udah sih batasin pertemanan kalian, karena kan kita sendiri juga nggak mau kebawa-bawa sama sifat negatif dia, dan kita juga nggak mau kan terus-terusan dirugiin sama dia. Bergabunglah dengan teman-teman yang membuat atau mendapat menghasilkan hal-hal yang positif dalam kehidupan lu. Bisa aja lo organisasi atau lo bersosialisasi dengan yang lain sehingga lo dapat menghasilkan hal-hal positif yang dapat lo lakukan sehari-hari. Dan jangan pernah melibatin dia dalam hal-hal pribadi. The point is, jangan pernah hubungin dia lagi dan buang dia jauh-jauh dari kehidupan lo, karena dia adalah teman yang beracun yang dapat merusak hidup kalian. Jika kalian sudah berhasil meninggalkan mereka, hidup kalian akan lebih terasa ringan. Well, the last but not least, pesan-pesan buat kalian semua yang ada di luar sana, gimana caranya ngatasin ini? Lihatlah, bukalah mata kalian. Gimana caranya kalian milih teman? Temanan sama siapapun boleh, tapi lihat mana teman yang membawa dampak positif buat kalian, mana teman yang bawa dampak negatif buat kalian. Itu hak kalian dalam memilih, hak kalian dalam menentukan circle hidup kalian. Jangan sampai satu teman beracun itu merusak circle kehidupan kalian. Apa adanya sih, jangan gengsi sama tren, sama orang lain, yang jadinya tuh kita gabung ke lingkup itu gitu, karena mempertahankan atau mementingkan gengsi kita sendiri. Dan dari kita gabung ke lingkup itu yang sebenarnya nggak cocok sama kita, buat kita nggak nyaman, ya jadinya toxic friendship. Kalau cara untuk keluar sih ya mungkin dari kitanya juga mau yang pertama mau untuk lebih mengenal lebih jauh pertemanan yang sehat, dan dari kitanya sendiri tuh emang mau perlahan-lahan itu keluar, walaupun emang mungkin susah ya, tapi dari niat diri kita sendiri mau keluar apa enggak. Mungkin itu cara yang terbaik sih dari kita dulu. Terus kita bisa belajar lebih banyak dari orang-orang itu, dan jangan ada yang membenci, karena suatu saat kita mungkin butuh pertolongan mereka gitu. Jadi kita harus sadar dulu dari diri kita, dan kita berteman dengan lingkup yang membuat diri kita berproses menuju kualitas diri yang lebih baik, sama belajar dari pengalaman aja sih gitu. Pesan aku buat kalian biar nggak terjebak ke dalam toxic friendship itu, intinya kalian pintar-pintar cari teman. Yang pertama adalah pilihlah teman yang satu circle dengan kalian, sependapat. Jadi teman tuh nggak terus-terusan berbeda-beda pendapat, dan dia tuh inginnya pengen menang sendiri. Jauhi teman-teman kayak gitu. Biar kalian juga ngerasa nggak dirugiin sama teman kalian sendiri. Buat yang lagi ngalamin ya, menurut aku cepet-cepet keluar sih dari lingkaran itu. Soalnya kayak ngapain kamu punya temen tapi tetap aja kamu berasa sendirian. Harus belajar lebih tegas lagi. Kalau misalnya kita diajak melakukan hal negatif gitu, mungkin kita bisa menolaknya dengan tegas. Pokoknya jangan gabung sama teman yang hobinya tukang gosip. The wise man once said, "Don't judge
the book by its cover. Jangan pernah melihat buku dari covernya. Jadi yang dapat gue ambil adalah jangan pernah melihat orang cuma dari luarnya aja, tapi kita juga harus teliti dari dalamnya. Jangan sampai semua yang udah terjadi bakal menjadi penyesalan dalam kehidupan kalian kalau kalian tidak pernah merubahnya. Peace.